I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line. Dasar manajemen kesiswaan. Pengertian manajemen kesiswaan merupakan penggabungan dari kata manajemen dan kesiswaan. Manajemen berasal dari kata bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan ager yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi managere yang artinya menangani. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meningkatkan lembaga pendidikan tersebut. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di PAUD, sehingga proses pembelajaran berjalan lancar, tertib, dan teratur, dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat sejumlah karakteristik peserta didik yang harus diketahui. Di antaranya, yang pertama, peserta didik miniatur yang orang dewasa, yaitu dalam arti bahwa peserta didik memiliki dunia sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut pemenuhan kebutuhan dan semaksimal mungkin. Yang ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan dari faktor endogen atau fitrah maupun oksigen atau lingkungan, yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang keempat itu, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Yang kelima, peserta didik mungkin periode-periode perkembangan tertentu dapat mempunyai pola perkembangan yang diterima, yang dinamis. Menurut Rahmat Hidayat dan Chandra Wijaya, terdapat 3 prinsip yang diperhatikan dalam manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, berwawasan masa depan. Maksudnya mendidik para peserta didik untuk optimis, aktif, dan berpikir positif untuk mampu membina diri menuju kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua itu memiliki peraturan pribadi atau self regulation. Maksudnya membina para peserta didik untuk memiliki kehidupan yang terarah dalam terprogram. Yang ketiga itu kepedulian sosial atau Hello Social Sensor. Maksudnya membina peserta didik untuk memiliki rasa kepedulian sosial yang baik. Pendekatan kuantitatif yang ini pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan biotraktik. Lembaga pendidikan ada 2 pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik yang dikemukakan oleh William Ayer, yaitu pendekatan kualitatif yang pendekatan kualitatif ini lebih menitik pada beratkan segi-segi administratif, sama halnya dengan kuantitatif. Pendekatan
Pendekatan terpadu ini memberikan pengertian kepada kesejahteraan peserta didik. Dan terakhir, pendekatan ini terpadu atau pendekatan realitas peserta didik dalam pendidikan diminta untuk menawarkan insentif lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan pada peserta didik. Manajemen kesesuaian PIAUD. Di PIAUD, manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus atau tamat mengikuti pada pendidikan tersebut. Manajemen peserta didik ini bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar berjalan lancar, tertib, teratur, dan secara efektif dan efisien. Manajemen peserta didik ini yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan secara sekolah yang baik. Secara khusus, manajemen peserta didik bertujuan yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bagi yang lebih lanjut dengan belajar yang baik, mencapai cita-cita yang mereka maui.